Pasteur bahwa teori abiogenesis itu dipatahkan, bahwa makhluk itu berasal daripada makhluk hidup itu sendiri, gitu. Yaitu dengan teori-teori tertentu. Kita baca kemarin sudah ya, dari mulai menyimpan daging di dalam sebuah 3 labu yang labunya tertutup dan yang terbuka, dan tertutupnya tidak rapat dan tertutup rapat. Ternyata dibiarkan beberapa hari, kemudian terjadi pembusukan pada labu-labu yang tidak tertutup rapat. Yang terbuka itu banyak sekali organisme yang muncul, yang tidak dapat, kemudian yang rapat sekali itu tidak terjadi pembusukan. Ini menandakan bahwa kehidupan itu berasal daripada faktor-faktor lain yang berpengaruh. Ada makhluk lain yang berpengaruh terhadap daging tersebut, gitu. Dan ternyata makhluk hidup berasal daripada kehidupan yang sebelumnya. Louis Pasteur juga menyatakan membuat suatu pernyataan omno opum ex oppo, omno opum ex vivo. Jadi keberlangsungan kehidupan dan kehidupan sebelumnya. Itu. Kemudian setelah itu baru terbuka bahwa dalam perjalanan kehidupannya ada unit terkecil, yaitu namanya sel, yang pertama kali ditemukan oleh siapa? Adanya ruangan sel kosong. Pertama kali siapa? Ruangan sel kosong. Itu adanya apa? Seorang ilmuwan biologi ya, bahwa ya dia meneliti dari tumbuhan yang mati dari gabus. Ternyata di situ ada ruangan kosong, dilihat di mikroskop biasa. Itu adanya ruangan kosong yang banyak, terdapat perbedaan ada sekat yang namanya ekstraseluler, yang di dalamnya disebut selula. Yang namanya, yang memberikan nama sel itu adalah Robert Koch ya, Robert Koch. Kemudian berikutnya juga peneliti yang lain, ada yang menemukan protoplasma, ada yang menemukan inti dan sebagainya. Sehingga muncullah tiga konsep yang mungkin harus kita pahami betul. Ada tiga konsep daripada makhluk hidup. Teori yang tadi itu mematahkan teori abiogenesis menjadi biogenesis. Jadi sekarang teorinya adalah teori biogenesis. Jadi makhluk itu berasal daripada makhluk hidup berikutnya. Ada tiga konsep tentang sel. Pertama, semua organisme tersusun di atas satu atau lebih sel. Jadi dengan demikian bahwa pemikiran kita bahwa makhluk hidup itu terdiri atas satu sel sampai bermacam-macam sel, banyak sel. Kemudian sel merupakan unit terkecil yang memiliki semua persyaratan hidup. Jadi sel itu sebetulnya memenuhi persyaratan untuk hidup. Yang ketiga, bahwa keberlangsungan kehidupan makhluk hidup ini berasal daripada perkembangan sel dan pertumbuhan sel dan juga pembelahan sel. Jadi sini telah dibuktikan bahwa dengan tiga konsep ini, bahwa makhluk itu berasal daripada makhluk sebelumnya, kemudian ada unit terkecil yang sangat penting dan mempunyai persyaratan hidup, dan keberlangsungannya itu karena terjadi pertumbuhan dan perkembangan pembelahan sel itu. Jadi ada metabolisme, ada reproduksi, ada interaksi satu sama lain. Jadi di sini faktor lingkungan sangat berpengaruh sekali terhadap kehidupan kita sebagai makhluk hidup.
Setelah itu setelah 3 konsep itu muncullah pembagian jenis sel. Jadi diteliti ternyata punya sel itu mempunyai 2 jenis. Yang pertama apa? Sel apa? Sel hewan. 2 jenis tumbuhan. Sel. 2 jenis sel. Sel prokariot, eukariotik dan Prokariot, eukariot. Yang punya karakteristik yang berbeda satu sama lain. Nah, ini kemarin sudah saya tampilkan tentang perbedaan eukariot dan prokariot. Ini tolong harus dihafal betul-betul. Tapi karakteristiknya yang paling ini menonjol adalah di dalam membran sel. Ya. Yang eukariot itu mempunyai membran sel, sedangkan prokariot tidak punya membran sel. Sehingga intinya tidak jelas. Sedangkan yang eukariot itu jelas intinya karena punya membran sel. Kemudian ada yang lainnya, ukurannya, kemudian jumlah vakuola yang bersubung ganda, dan mengenai organel yang lainnya, kemudian banyak sekali lah. Ini harus dihafalkan itu. Kali itu. Kalau kita lihat bahwa kalau kita ingin mempelajari secara baik dan benar bahwa sel, struktur, fungsi daripada sel itu harus kita pahami. Struktur sel ini terbagi ke dalam beberapa bagian, strukturnya. Kemarin sudah dipelajari. Struktur sel itu dibagi berapa bagian? 3 bagian. Pertama, membran sel. Membran sel. Kedua, sitoplasma. Sitoplasma. Ketiga, nukleus. Nah, 3 komponen ini, 3 dasar pembentuk sel ini nanti kita akan coba dibuka gitu, satu persatu. Ya. Dan nanti untuk penyempurnaan silakan saudara baca di referensi yang lainnya. Kita hanya memberikan gambaran secara tidak sempurna, kesempurnaannya ada di saudara. Saudara harus bisa mempelajari sendiri tentang itu. Jadi struktur sel itu struktur anatomi daripada sel itu dibagi 3 bagian. Ada membran sel, ada nukleus, dan ada sitoplasma. Atau kalau dari dalam ada nukleus, ada sitoplasma, ada membran sel. Ketiga. Bahan penyusun daripada sel. Bahan penyusun itu ada apa saja? Dari mana saja? Bahan penyusunnya. Bahan dasar penyusun daripada sel. Apa kira-kira? Bahan dasar penyusun sel. Air. Ya? Apa? Tadi barusan? Air. Karbohidrat. Air. Oksigen. Protein. Ya. Karbohidrat, protein, lipid, asam nukleat, air, dan asam nukleat. Nah, ini menjadi tugas saudara, ya. Tugas saudara untuk lebih jelas lagi tentang karbohidrat, tentang protein, tentang lipid atau lemak, tentang H2O, kemudian terakhir asam nukleat. Nah, ini tolong oleh ketua kelas sudah dibagi-bagi belum? Sudah, Pak. Ya. Nah, nanti minggu depan harus dikumpul, ya. Jadi makalah ini tolong nanti ditukar-tukar, yang bagian karbohidrat juga harus mempunyai makalah tentang protein, harus punya tentang air, tentang lipid dan asam nukleatnya, semuanya nanti punya semuanya. Jadi bahan-bahan untuk kita pelajari, kita pahami betul begitu. Karena terjadinya reaksi-reaksi yang mewujudkan apakah membran sel sebagai pelindungan, sebagai metabolisme, sebagai pertahanan dan sebagainya, itu ada di sana gitu. Jadi kita harus bisa mengkorek dari dasarnya. Kita bagaimana protein, bagaimana fungsi lemak itu
kita pelajari secara detail oleh saya pribadi, itu tidak mungkin karena waktunya sangat pendek. Jadi saudara harus mencari terus dan jadikan bahan referensi saudara untuk itu. Jadi semuanya harus punya kelima-limanya itu: karbohidrat, protein, lemak atau lipid, air, dan asam nukleat. Diganti-ganti, ya, minta teman-temannya. Dan mungkin minggu depan ada yang presentasi tentang air, presentasi tentang protein, presentasi tentang lipid misalnya. Silakan nanti grup yang memberikan presentasinya. Kita yang mendengarkan. Kemudian kita melakukan dialog. Bagaimana karbohidrat ini dari mulai susunan kimiawinya, bagaimana pembagian garis besarnya, misalnya dari polisakarida, disakarida, monosakarida, dan sebagainya, dan sampai pada fungsi-fungsi tertentu, sampai bagaimana dia berperan aktif sebagai apa gitu, di membran sel, di sitoplasma, dan sebagainya. Itu kita harus pelajari. Itu saya kira mengenai pelajaran kemarin, dan kita coba mungkin sudah kemarin kita bicarakan, tapi coba lagi kita ulas tentang struktur ini, tentang apa macam-macam pembagian strukturnya daripada sel. Ini lagi tentang ini. Tiga konsep bagiannya. Nah, struktur sel dan membran sel, sitoplasma, dan nukleus. Gambaran besarnya tentang sel ya, dia terbagi dalam 3 bagian: membran sel, sitoplasma, dan nukleus. Kemudian tadi kepalan karbohidrat, protein, air, lipid, dan asam nukleat. Membran sel. Membran sel merupakan selubung terluar daripada sitoplasma atau selubung terluar daripada sel ya. Selubung terluar daripada sitoplasma. Kemudian pada sel tumbuhan, membran sel ini terletak pada dinding sel. Jadi beda antara sel hewan dan sel tumbuhan. Kalau pada sel tumbuhan, di samping membran sel juga ada dinding sel. Nah, terletaknya membran sel itu ada di bagian dalam daripada dinding sel. Sehingga faktanya sangat berbeda, gerakannya, kemudian pertumbuhannya, dan sebagainya berbeda antara sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, nanti sudah pelajari tentang sel tumbuhan di antistum, anatomi fisiologi tumbuhan. Nanti dibahas lagi tentang sel tumbuhan. Jadi di sini antistumnya ada materinya, kemudian untuk hewan, terutama manusia, itu antisman, anatomi fisiologi daripada manusia, sebagai contoh yang terkomplit dibanding dengan sel-sel makhluk hewan lainnya. Jadi dan kepentingannya antisman itu adalah sasaran objek daripada kita sebagai farmasis. Nah, ini ternyata membran sel ini merupakan lapisan sifatnya cair dan fluida, jadi agak sedikit menyendal. Terdiri atas molekul lipid, protein, karbohidrat, dan fosfat.
Ini bahan dasar daripada terwujudnya membran sel ini di atas molekul-molekul lipid, protein, karbohidrat, dan fosfat. Setelah itu ya kita harus paham tentang karbohidrat, protein, lipid, dan sebagainya. Ini merupakan lapisan sifat cair dan fluid terdiri dari atas molekul lipid, protein, karbohidrat, dan fosfat. Ini sebagai penyusun membran sel. Nah, untuk lipid dan fosfat itu menjadi rumus senyawa fosfolipid. Jadi fosfolipid itu adalah lipid plus fosfat. Jadi reaksi lipid dan fosfat menjadi fosfolipid. Dan ini akan membentuk lapisan ganda yang disebut bilayer, di mana wujudnya dapat membentuk kepala dan ekor. Kepalanya adalah menghadap keluar, kemudian ekornya ada di dalam. Yang kepalanya atau headnya fosfolipid bersifat hidrofilik. Hidrofilik itu adalah takut akan tirik lemak, takut akan lemak. Sedangkan ekornya hidrofobik, takut akan air. Jadi molekul-molekul atau ion-ion atau ya sari-sari makanan yang sifatnya lemak itu tidak akan masuk ke hidrofilik, tidak masuk ke hidrofobik, tapi akan masuk ke hidrofilik. Jadi sama senyawa-senyawa yang berkaitan dengan lemak itu masuknya ke hidrofilik, sedangkan yang bukan lemak itu akan masuk ke hidrofobik, ke ekornya. Sehingga membran sel ini berfungsi sebagai pertama memberi bentuk pada sel hewan. Memberi bentuk pada sel hewan. Kita mengenal sel itu kan ada dua macam. Sel yang jumlahnya yang uniseluler dan yang multiseluler. Yang uniseluler itu biasanya bersifat prokaryotik. Yang multiseluler biasanya eukaryotik. Tapi ada juga yang eukaryotik pada satu sel tapi tertentu. Ini pada umumnya adalah yang mono itu prokaryotik, yang multi eukaryotik. Kemudian fungsi kedua ini memisahkan sel. Jadi memisahkan sel satu dengan sel yang lainnya. Sel satu dengan sel yang lainnya. Kemudian melindungi dari lingkungan luar dan mempertahankan isi daripada selnya. Jadi memisahkan sel. Nanti kepada yang multiseluler akan mengenal yang namanya ekstraseluler. Itu ruangan antar sel satu dengan sel yang lain itu ada batasannya, ada ruangan yang disebut ekstraseluler. Itu sebagai kalau di dalam jaringan itu sebagai bagian-bagian tertentu yang nanti akan menerima dan mengeluarkan daripada bahan-bahan atau unsur-unsur yang lain yang masuk ke dalam sel atau yang keluar daripada sel. Jadi, yang ketiga, bersifat selektif permeable. Selektif. Jadi unsur-unsur tertentu atau molekul-molekul tertentu yang akan masuk kepada sel atau yang keluar pada sel itu masuk membran itu selektif. Jadi tidak semena-mena bisa masuk gitu. Karena kalau yang masuk semuanya secara gampang itu akan bersifat merusak daripada dalam sel itu sendiri. Jadi bersifat selektif permeable, bisa dengan osmotik, bisa dengan difusi, ya, bisa dengan yang lainnya yang sifatnya menggunakan tenaga atau konsentrasi yang tinggi, konsentrasi yang rendah dan sebagainya. Tidak sembarangan ion atau molekul yang keluar masuk. Itu sifatnya selektif permeable. Kemudian berperan dalam transport zat yang masuk dan keluar. Nah, ini berperan. Misalnya ada unsur-unsur karbohidrat, unsur-unsur protein, atau makanan nutrisi misalnya.
akan masuk ke dalam sel ini, masuk ke membran sel dengan selektif tertentu. Itu berperan dalam fase karbohidrat yang masuk dan yang keluar. Jadi di sini sebagai jalur metabolisme daripada sel itu sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah sebagai reseptor atau penerima rangsang dari luar, baik kimiawi atau maupun mekanik. Nah ini garis bawahi oleh saudara sekalian. Bukan yang tadi tidak penting, tapi ini sangat penting yang berkaitan dengan saudara sebagai farmasis. Kalau saudara menghasilkan suatu produk misalnya, untuk hal-hal tertentu yang berkaitan dengan peningkatan promotif atau pencegahan, peningkatan atau pencegahan, bahkan untuk kuratif, pengobatan, nah, saudara harus mengenal tentang reseptor ini. Reseptor ini kan bisa di tubuh kita, yang misalnya multiseluler, dan juga ada di reseptor yang ada di uniseluler, misalnya pada protozoa, pada bakteri, pada virus dan sebagainya. Nah ini tolong digaris merah oleh saudara bahwa reseptor ini penting bagi saudara untuk menentukan zat-zat yang aktif yang saudara teliti dan dapatkan bagaimana keterkaitan dengan reseptor ini, apakah untuk meningkatkan atau menimbulkan kehidupan sel atau untuk membunuh daripada kehidupannya. Ini reseptor ya. Misalnya sekarang kan berlomba-lomba para ilmuwan dari ahli kimia, ahli farmasis untuk bagaimana menciptakan suatu reagen yang mampu untuk mencegah timbulnya masuknya daripada virus yang sekarang sedang berjalan, misalnya pada COVID-19, dengan imunisasi, dengan meningkatkan kekebalan dan sebagainya, kekebalan alami atau kekebalan yang didapat dengan imunisasi, atau untuk bagaimana kita menciptakan untuk membunuh kumannya itu sendiri, membunuh bakteri virusnya itu sendiri. Nah ini reseptor yang apakah posisinya akan di reseptor di membran sel atau langsung pada sitoplasmanya atau pada nukleusnya. Nah ini erat kaitnya dengan dunia farmasis. COVID-19 ini kan virus ya, virus atau disebut uniseluler prokaryotik. Nah ini kenapa cepat berkembang? Karena sifatnya uniseluler, yang kedua tidak punya membran inti, sehingga memudahkan terjadinya replikasi daripada nukleus tersebut. Pembelahannya juga biner, dan akhirnya akan cepat memperbanyak daripada virus tersebut. Nah virus ini untuk kehidupannya mencari bangsanya atau induk semangnya supaya virus ini bisa hidup bertambah, meningkat jumlahnya baik kuantitas maupun kualitasnya. Nah induk semangnya adalah kita, hidup manusia, khususnya manusia. Ternyata dia mencari reseptor yang tepat sesuai dengan virus tersebut. Ternyata diketahui bahwa reseptor untuk berkembang biaknya virus COVID-19 adalah saluran pernapasan. Itu pada pili-pilinya, kemudian pada mukosanya, pada epitelel tertentu yang dapat meningkatkan kehidupannya bertambah cepat untuk berkembang biak. Sehingga kalau masuknya di pada kuman ini, virus ini, pada pernapasan akan terjadi inflamasi karena reseptornya dihancurkan, sel-selnya, membran selnya dihancurkan oleh virus, sehingga berkembang biak, terjadilah proses inflamasi, pembengkakan, kemudian produksi pada mukus, produksi pada lendir, dan akhirnya juga perdarahan, akan timbul penyakit sesak nafas, sehingga penyakit COVID-19 ini dalam waktu beberapa hari bisa meninggal dunia.
kurang dari 14 hari. Kalau dia tidak mampu untuk mengatasinya, ya meninggal dunia. Nah, ini bukan hanya virus COVID-19 aja. DHF juga sama, dengue hemorrhagic fever. Virus juga gitu. Cuma serangannya reseptornya bukan pada saluran pernapasan, tapi pada pembuluh darah kapiler. Sehingga akan merusak membran daripada sel-sel kapiler darah, dinding sel, dinding pembuluh darah sel pembuluh darah, sehingga sel-sel membran sel yang ada di dinding pembuluh darah ini dirusaknya sehingga terjadi perdarahan. Banyak sekali, bukan hanya. Jadi sekarang dihadapi dengan berbagai macam penyakit yang sebetulnya yang sangat ganas. DHF ganas juga gitu kan. Dalam waktu 5 hari, kalau terjadi dengue shock syndrome karena perdarahan banyak, akhirnya meninggal dunia pada saat pada waktu yang singkat. Jadi ada dua musuh besar kita ini sekarang yang harus berteman dan juga bisa menyelesaikan, yaitu COVID-19 sama demam berdarah. Dan juga yang lainnya, virus-virus yang lainnya yang mungkin sifatnya tidak begitu cepat memberikan kepatalan, tetapi secara lambat laun juga akan fatal. Misalnya HIV, Human Immunity Syndrome, ya. HIV, imunisasi virus, HIV juga sama, tapi itu secara lambat menurunkan daya kekebalan tubuh. Itu juga sama, mencari reseptor-reseptor di dalam tubuh kita. Gitu. Ya, itunya adalah untuk menurunkan daya tahan tubuh, berarti pada sistem peredaran darah, sistem daripada kekebalan. Jadi reseptor ini tolong digarisbawahi bahwa nanti segera akan berkaitan dengan reseptor-reseptor yang ada pada membran sel. Kemudian di samping tadi ya, fosfolipid dan fosfat, protein dan lipid dan fosfolipid dan fosfat menjadi fosfolipid menjadi fosfolipid ya tadi. Kemudian protein juga ternyata pada membran sel bagian dua bagian, yang integral dan protein yang perifer. Nah, protein integral itu menyimpan diri pada lapisan fosfolipid ganda. Jadi di antara kepala satu sama lain ada akhirnya fosfolipidnya yang seperti hidrofilik, itu menyisipkan diri di sana. Protein integral berguna sebagai saluran keluar masuk zat tertentu baik dari luar maupun dalam, yang berkaitan yang sesuai dengan hidrofilik itu sendiri ya. Kemudian protein perifer juga protein yang menempel pada permukaan fosfolipid, sifatnya mudah terpisah, berperan dalam metabolisme. Di sini mungkin protein perifer ini nanti berkaitan dengan enzim dan sebagainya. Komponen membran lipid dan oligosakarida dinding sel berperan dalam transfer elektron dan molekul. Hidrofilik berperan kecil. Jadi ini komponen membran sel lipid dan oligosakarida pada dinding sel berperan dalam transfer elektron dan transfer molekul. Hidrofilik berperan kecil. Ini yang ini lipid dan oligosakarida ini hanya pada tanaman sel tanaman, sehingga pada membran pada dinding sel daripada tanaman juga sebagai sebagai depot daripada tenaga karbohidrat. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Tidak ada, Pak. Kemudian lanjutkan dengan karbohidrat. Karbohidrat melekat pada kepala fosfolipid, kepala pada headnya, fosfolipid bilayer ya, membentuk kompleks glikolipid, kemudian membentuk glikoprotein. Ini mengikat intraseluler dan glukolipid sebagai alat untuk
interaksi sel. Nah, ini gambaran phospholipid bilayer. Ada kepalanya. Tunjukkan ini jalannya. Bilayer fluid semuanya. Ada kepala dan ekor. Kepala muncul keluar, ekornya di dalam. Ini yang disebut hidrofilik, ini hidrofilik. Ini gambaran sel. Membran selnya kalau kita mulai buka, ternyata bahan dasarnya itu polisaprotein, lemak, fosfat dan sebagainya. Sekarang membran plasma, sitoplasma. Sitoplasma ini cairan di dalam membran sel selain inti sel. Tersusun dari sitosol, sitoskeleton dan organel. Jadi sitoplasma itu cairan yang berisi sitosol, sitoskeleton dan organel. Itu dalam sitoplasma. Sitosol itu merupakan bagian yang terbesar, 70% daripada volume sel. Jadi dari sitosol dan terbentuk dari komposisi air, garam dan molekul organik. Molekul organik, garam dan air. Itu 70% sini. Sitoskeleton merupakan rangka seluler yang membentuk mikrofilamen aktif, filamen intermediate, dan mikrotubulus. Jadi di dalam sitoplasma ini ada sitoskeleton yang bentuk mikrofilamen, kemudian yang filamen yang intermediate dan mikrotubulus. Dan ini sangat berperan terhadap untuk menguatkan daripada sel itu sendiri, dan juga ada proses metabolisme, proses daripada pemeran nanti di dalam reproduksi. Skeleton memberi dan menjaga bentuk sel, mengatur pergerakan sel atau gerakan di dalam sel itu sendiri, kemudian membentuk benang-benang spindle pada pembelahan sel mitosis. Sitosol dan sitoskeleton. Kemudian di dalamnya terdapat organel. Kemudian yang berikutnya adalah nukleus. Ini dimiliki oleh sel eukariot. Nukleus ini ada letaknya di pinggir, ada yang di tengah, dan juga ada dalam satu sel ada beberapa inti. Misalnya pada sel otot, sel yang mempunyai pekerjaan berat, otot jantung, otot skelet, ya. Itu selnya lebih daripada satu. Bagian yang mencolok dari sel dan dibatasi oleh membran inti. Jadi ada nukleus, ada membran intinya di sini. Di dalamnya terdapat nukleus. Jadi di dalam nukleus itu ada nukleus. Tempat pembentukan dan pematangan RNA dan ribosom. Jadi tempat pembentukan pematangan RNA yang nanti akan berproses kepada reproduksi. Sedangkan ribosom nanti sebagai tempat depot pembentukan daripada protein ribosom. Fungsinya nukleus mengendalikan proses metabolisme. Jadi metabolisme di dalam sel ini dikendalikan oleh nukleus. Dikendalikan oleh nukleus itu sendiri. Menyimpan informasi genetik.
Nanti kalau kita bedah, kita mengenal DNA itu ada kromosom dan seks kromosom. Dan kromosom itu ada 44 autosom dan 2 seks kromosom. Seks kromosom dengan simbol XA dan simbol XX. Dengan kelainannya ada XO, ada XXA gitu. Ada XAA gitu. Ini tergantung daripada wujudnya nanti hasil daripada proses genetik ini. Kalau simbol XA itu memberikan tanda apa? Seks apa? XA. Ingat nggak? Ada XA dan XX. Simbol X itu simbol apa? X laki-laki, XX perempuan. Nah, XA itu untuk wujud laki-laki, kalau XX adalah perempuan. Nanti ada kelainannya, ada XXA, ada XAA. Kalau XXA itu adalah biasanya seorang wanita dengan berpenampilan tomboy, kayak laki-laki. Gitu. Kalau XAA, XXA dan XAA itu menandakan perempuan tetapi benar-benar laki-laki atau laki-laki dengan perempuan. Ada yang sebut apa namanya? Sekarang tuh sebutnya apa? Ya banci itu apa ya? Yang sekarang sedang rame-ramenya apa? Grup apa namanya? Laki-laki sedang pada laki-laki, perempuan ke perempuan. Gay ya, gay pada laki-laki, orang perempuan itu apa? Banyak sekarang. Tasikmalaya itu tempat pertemuan dan ya. Kota transit untuk seperti itu. Mengatur proses ekspresi gen. Jadi ekspresinya apakah ada hal-hal tertentu yang berkaitan dengan akhlak dan sebagainya, ekspresi daripada gen. Tempat terjadinya replikasi DNA dan transkripsi. Jadi gambar-gambaran replikasi pembelahan. Nah ini juga kenapa COVID-19 sebetulnya corona juga. Influenza, flu itu corona, sama corona. Tapi corona yang di sini ada hanya replikasi daripada DNA dan RNA. Itu penambahan asam amino gitu ya. Semakin tinggi asam aminonya semakin keras, semakin aktif organisme tersebut. Jadi kalau kita juga pengen anak yang cerdas, anak yang cepat, harus banyak menggunakan asam amino, proteinnya harus tinggi. Gitu. Ini gambaran tentang apa namanya nukleus ya, in cell ya. Nukleus, tentang nukleusnya dan itu anak intinya, nukleus. Kemudian kita di dalam sitoplasma ini terdapat organel-organel yang nanti akan kita bahas ini. Mudah-mudahan kita tuntas seluruhnya bisa selesai. Bagaimana struktur anatomi dan fungsi dari tiap-tiap organel. Itu ada ribosom, misalnya sebetulnya udah tadi, ribosom, retikulum endoplasmik, badan Golgi atau benda Golgi atau mitokondria, lisosom, peroxisom, centrosom, membran plasma, dinding sel, platida, papula, vesikula. Nah kita akan bahas satu persatu dan membran plasma dinding sel sudah kita gambarkan apa singkat tadi, kemudian intinya juga sudah kita pelajari urusan secara singkat. Tapi nanti untuk lebih dalam lagi coba
saudara membaca sendiri tentang nukleus, tentang membran sel gitu ya, membran plasma, tentang dinding sel. Jadi kita bahas nanti ini. Nah, ini gambaran tentang sel hewan. Jadi sekarang saudara sudah bisa menggambarkan sel hewan itu seperti ini. Ini dalam ujian nanti kadang-kadang keluar. Coba saudara gambarkan sketch daripada sel hewani. Nah, gambarnya seperti ini. Sketchnya aja, bagaimana ada nukleusnya nampak, nukleusnya nampak, ada membran selnya, kemudian ada sitoplasma yang berisi organel, dimulai dengan endoplasmik retikulum, kemudian ada ribosom, ya, kemudian ada mitokondria, ada lisosom, ada benda Golgi dan sebagainya, sampai bentuk flagela. Dan ini sel hewan, termasuk sel manusia. Nah, ini sel pada tanaman. Di sini mungkin ada perbedaannya antara sel hewan dengan sel tanaman. Tapi dalam ujian juga akan tanyakan, coba saudara gambarkan sel sketch perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Apa perbedaannya antara sel hewan dan sel tumbuhan? Dan di sini kita bisa membahas ini perbedaannya sel tumbuhan dan sel hewan. Perbedaannya. Jadi sekarang saudara di samping tadi sudah tentang eukariot, perbedaan karakteristik eukariot, kemudian yang dengan dua jenis selnya sudah bedakan bagaimana, juga nanti saudara bisa menggambarkan perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Itu segera mengenai kuliah sampai hari ini untuk menyamakan dengan teman-teman yang kemarin, karena kemarin yang kelas B dan E itu CDE ketinggalan. Jadi kita sudah mempelajari tentang itu ternyata tadi karbohidrat, protein, lipid, air dan asam nukleat, sehingga menjadi tugas saudara. Kemudian yang kedua, bisa membedakan antara, bisa menggambarkan tentang pembagian struktur daripada sel itu sendiri. Ada nukleus, ada membran sel, ada sitoplasma. Dan sitoplasma juga ada beberapa organel yang harus kita sebutkan, dan perbedaan organel yang ada di sel tumbuhan dan sel hewan. Sehingga nanti kita bisa menggambarkan perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Itu saya kira mengenai kuliah hari ini. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Kira-kira cukup jelas nggak yang saya ungkapkan? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak tuh bisa diikuti apa yang saya ungkapkan, ceritakan, atau tidak? Itu bingung? Dapat dimengerti nggak? Insya Allah, Pak. Ya mudah-mudahan jangan bingung gitu. Nah, ini bahan-bahan awal ya kita untuk bicara tentang sel. Karena satu semester ini kita belajar tentang sel ya, tentang sel. Kita belajar tentang sel, kemudian nanti belajar lagi tentang
kumpulan sel dengan fungsi struktur dan fungsi yang sama itu menjadi jaringan. Jaringan kita mengenal beberapa jaringan, dari mulai jaringan epitel, pembagian jaringan epitel ada beberapa macam, dari kuboid, ada jaringan epitel yang kuboid, ada yang lain sebagainya, jaringan lemak, kemudian jaringan darah, dan kita pelajari nanti jaringan. Sampai pada terwujudnya munculnya posisi jaringan-jaringan yang berkaitan untuk organ. Mungkin sampai organ nanti sistem organnya kita pelajari masing-masing di ampistum dan ampisman. Semester 2 ya kita pelajari ampisman untuk oleh saya, kemudian ampistum itu oleh rekan dosen yang lain. Itu saya kira mengenai kuliah hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan ya terima kasih dan mudah-mudahan bisa dipahami oleh saudara dan bisa mengikuti mata ajaran yang lainnya dan tentunya akan berkaitan dengan sel itu sendiri ya, sel, jaringan, organ dan sistem organ. Yang penting sekarang pahami aja tentang sel, pembagian sel, bagian bahan dasarnya dan sebagainya. Itu saya kira. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, cukup sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.